Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Fatiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وإلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح جميع أوليائنا إلى روح جميع علمائنا وخصوصا إلى روح مؤسس معهد دار اللغة والدعوة أبويا سيد محمد بن علي المالكي ووالديه ومحبينه، ثم إلى روح مدير معهد دار اللغة والدعوة أبويا الحبيب حسن بن أحمد بحرون ووالديه وإخوانه وجميع أساتذة دار اللغة والدعوة تلاميذ دار اللغة والدعوة، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita umur yang panjang serta sehat walafiat, sehingga dalam siang yang penuh berkah ini kita masih bisa duduk, kita masih bisa belajar dan mengajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua perbuatan-perbuatan kita, meridhoi amalan-amalan kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang bisa meneruskan estafet dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi anak-anak yang bisa membanggakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca hadis. Saya lanjutkan hadis sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah baca hadis sampai hadis ke-5, sudah ke-6 belum ya. Yang baru hadis ke-9. Cuman sebelumnya kan sebelum kita baca hadis, untuk masukin kita ulangi hadis yang sebelum-sebelumnya. Karena banyak daripada teman-teman kita yang ketinggalan ya. Kita baca hadis ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan yang nggak punya kitab bawa pulpen semua sama buku, terus dicatat ya, terus dicatat. Yang sudah punya kitab langsung diartikan. Dan jangan lupa dihafalkan. Setelah kita mendapatkan satu hadis, kita artikan, kita fahami hadis tersebut, lanjutannya kita harus hafalkan itu hadis. Setor sama kedua orang tua kita ya, biar orang tua kita senang sama kita. Nih Pak, Bu, atau sama kakak kita, sama paman kita yang ada di rumah. Ini kemarin saya ngafalkan, kemarin daras hadis, ini sudah saya hafalkan, tolong disimak. Ya, hadis pertama, ini hadis kedua, jadi terus harus ada keinginan kuat. Jadi umpama nanti ada ujian-ujian, kita sudah siap ya. Kita sudah siap. Sekarang hadis yang ke-6 ini saya baca lagi. Dihafalkan semuanya ya. Dikatakan di dalam hadis, man alima wa amila alamallahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengetahui satu ilmu
dan dia mengamalkan ilmu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kita ilmu yang kita tidak pernah belajar ilmu tersebut. Jadi artinya ilmu laduni. Jadi kita kalau pengen dapat ilmu laduni, ya dikatakan sini, kita tahu satu hadis, oh ya, kita paham, langsung kita amalkan. Terus dapat satu hadis lagi kita amalkan, nanti dapat ilmu fikih, paham, kita amalkan, dapat ini kita paham, kita amalkan. Nah, ini kita mengamalkan ilmu-ilmu tersebut tadi itu menyebabkan kita bisa mendapatkan ilmu laduni. Nah ya, usahakan langsung dihafalkan, langsung diamalkan tadi itu. Hadis yang ke-6 ya, yang nggak punya pulpen jangan lupa ditulis. Jangan lupa pegang wudu ya. Jangan sampai baca hadis nggak punya wudu. Ya, jangan sampai baca hadis nggak punya wudu. Ini nggak sopan nanti. Karena yang akan kita baca nih, hadis tersebut yang akan kita baca, hadis tersebut ini pernah terlontar dari lisannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar kita ini nggak sopan ya. Benar-benar kita ini nggak sopan kalau membaca hadis kita nggak punya wudu. Saya sendiri tetap saya usahakan saya megang wudu setiap kali saya mau baca hadis, saya usahakan saya megang wudu. Sampai kadang-kadang saya pakai minyak wangi. Kalau dipikir-pikir, yang di rumah saya pakai minyak wangi apa di rumah nggak bakal keciuman ya, nggak bakal keciuman. Ya, kalau orang bingung ngapain, nggak pakai minyak wangi percuma ya nonton, nggak bakal keciuman. Bukan untuk itu. Kita pakai minyak wangi untuk menghormati. Ini yang akan kita baca hadis tersebut. Ya kalau perlu ada bukhur, pakai bukhur ya. Semakin kita hormati, semakin juga kebaikan akan kita dapati. Ya. Kembalinya ke kita juga. Semakin kita hormat sama hadisnya Rasulullah, semakin banyak juga kebaikan, semakin juga berkah sir kita dapati. Gitu. Ya, seperti saya ceritakan Abu Jalal Habib Zain Baharun itu Mudir Ma'had Darul Lugha wa Da'wah, beliau sangat-sangat sekali menghormati ilmu hadis. Kita jarang kita mendapatkan orang-orang seperti beliau. Abu Jalal Habib Zain Baharun kalau ketika rebahan, ketika tidur, nggak taunya ada temannya kirim di WhatsApp hadis gitu. Kan kelihatan ya, HP di depannya kelihatan. Ini beliau nggak langsung buka sambil tiduran, enggak. Duduk pakaian pokoknya dirapiin semua, pakai songkok, baru dibuka HP tadi itu, baca hadisnya. Demi begitu, bangun dari tidur ngapain itu pakai songkok lagi. Ini menunjukkan beliau sangat-sangat memperhatikan, sangat-sangat menghormati hadis. Semakin kita hormati, kembalinya untuk kita semua. Diusahakan setiap kali membaca hadis kita dalam keadaan suci, terus pakaian bersih, pakai minyak wangi, kalau ada bukhur pakai bukhur. Usahakan semaksimal mungkin, seistimewa mungkin. Maka mari kita lanjutkan hadis yang ke-6. Al-hadis sadis, hadis yang ke-6. An Ka'ab bin Malik, dari Sayyidina Ka'ab bin Malik. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Sayyidina Ka'ab bin Malik itu dijuluki Syairul Madani. Beliau ahli syair di Madinah di waktu itu, Sayyidina Ka'ab bin Malik. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu. Man talabal ilma, barang siapa menuntut ilmu. Liyujariya, untuk menyaingi. Liyujariya, lam ya
Jimnya panjang pakai alif ya. Ya. Liyujariya, untuk menyaingi bihi, dengan ilmu tersebut, al ulama. Liyujariya bihi al ulama, untuk menyaingi ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu, liyujariya, untuk menyaingi dengan ilmu tersebut ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menyaingi ulama, atau liyumariya, untuk mendebat, untuk mendebat, bihi, dengan ilmu tersebut, asfaha, orang-orang bodoh. Auliyumaria, lam ya mimnya panjang, yuli nyambung semua dia, lam ya mimnya panjang, ada alif itu, mim alif, ma ro ya, liyumaria, mendebat bihi, dengan ilmu tersebut, as-sufaha, orang-orang bodoh. Wayasrifa, memalingkan, dan memalingkan, bihi, dengan ilmu tersebut, wujuhan nasi, pandangan atau perhatian manusia, ilaihi, kepadanya, adkhalahullahu nar, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka. Katakan di dalam sini, hadis ini, barang siapa yang menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama, dia niat menuntut ilmu biar anaknya ini ulama di kampung anak, orang ustaz di kampung anak, biar anak lebih, mana mau saingi dia, anak harus lebih pintar, anak harus lebih hebat dari dia harus dibawanya anak, ya, untuk menyaingi dia ini menjadi orang nomor satu, untuk menyaingi para ulama. Dia hafalkan, rapalin zubat, rapalin alfiah, untuk apa? Untuk anak menyaingi ulama-ulama, ya, untuk anak debat ulama-ulama. Anak harus lebih hebat dari dia, ya. Auliyumariya bisufaha, ngapalin hadis, ngapalin ayat-ayat, untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk mendebat orang-orang yang nggak belajar ilmu agama. Nanti di kampung anak itu ada orang-orang, biar anak kasih tahu, anak debat semua. Bayasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, dan untuk memalingkan pandangan manusia kepada dia. Ngapain mondok? Anak mau belajar benar-benar apa? Biar nanti sekampung itu nyorot ke saya, perhatiannya semua ke saya. Ketika saya datang, orang-orang kampung biar benar mengagungkan saya. Oh, fulan datang dari pesantren, fulan, untuk memalingkan orang kampung, pandangannya ke dia semua. Ini kalau ada orang dia mondok untuk menyaingi ulama, untuk menyaingi ustaz-ustaz di kampungnya, dia mondok, dia belajar ilmu agama untuk mendebat orang-orang bodoh, dia belajar ilmu agama untuk memalingkan pandangan manusia kepada dia. Ancamannya apa? Kalau ada niat-niat seperti itu, adkhalahullahu nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka. Ini menunjukkan saking bahayanya. Makanya kalau mondok, kalau mau belajar ilmu agama, jangan sampai salah niat. Ya, segala sesuatu harus niatnya harus baik-baik. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu harus ada dengan niatnya. Ya, kita mandi aja nggak dapat apa-apa. Mandi hal mubah, makan hal mubah, minum hal mubah. Akan tetapi setiap kali kita mau mandi, kita niat, kita dapat pahala. Acap kali kita mau makan, kita mau minum, kita niat, kita dapat pahala. Ya, niatnya semakin banyak niat juga semakin banyak pahalanya. Saya niat mandi untuk gak maksiat, dapat pahala. Saya niat mandi biar ibadahnya semangat, dapat pahala lagi. Saya niat mandi biar bisa berbakti sama kedua orang tua, dapat pahala lagi. Saya niat mandi biar belajar semangat, dapat pahala lagi. Jadi seperti itu terus, semakin banyak niat, semakin banyak juga pahala. Dikatakan bahwasannya Syekh